99,6 Ras FM. Berkeinginan. Jadi sebenarnya ini bukan keinginan anak, tapi ini keinginan orang tua. Ini kan juga problem. Dia tidak memikirkan dampak yang terjadi ketika anak ini terpaksa harus menikah. Bagaimana masa depan anak-anaknya. Di samping itu banyak anak-anak yang kelihatan dia sehat tapi sesungguhnya dia stunting. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, polisi ini bergerak untuk bagaimana supaya kita secara bersama-sama untuk mengkampanyekan ini agar tidak ada lagi orang tua berpikir bahwa ini sudah rezekinya anakku. Harus bisa saya kasih menikah supaya bertambah rezekinya anak. Ini yang tidak mau bekerja sama sebenarnya, yang tidak kooperatif untuk memberikan ruang kepada anaknya untuk bersekolah. Kebetulan saya juga pernah mengorganisasi pekerjaan rumah tangga. Nah, rata-rata pekerja rumah tangga itu adalah korban perkawinan anak. Kata dia berpikir setelah saya menikah mungkin ekonomi saya bisa lebih bagus. Ternyata tidak, justru lebih terpuruk karena dia sudah tidak bisa lagi bekerja di tempat yang layak. Misalnya dia hanya bisa bekerja ya paling di pekerja rumah tangga karena dia tidak punya ijazah. Pendidikan yang rendah ya. Pendidikan rendah, kemudian dia juga dianggap dianggap sebelah mata karena dianggap pekerja rendahan. Nah, ini kan juga masalahnya. Sementara anak juga tidak bisa berdaya ketika orang tuanya yang proaktif mendorong harus kau menikah nak supaya kehidupanmu bisa lebih bagus. Nah, ini kita itu Merasa menjadi itu adalah bagian dari tanggung jawab. Ya dengan pendidikan misalnya anak-anak yang menikah usia muda, menikah perkawinan anak itu kan mestinya ada solusi yang ditawarkan supaya mereka tidak putus sekolah. Dalam hal ini punya tanggung jawab untuk mengkampanyekan stop perkawinan anak ini. Pasti dia tahu, kita semua tahu lah efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemudian karena banyaknya orang masih banyak lagi ya yang lain, dinas catatan sipil, kemudian pemerintah lah ya secara umum. Jadi banyak sekali sebenarnya ini yang dilakukan oleh teman-teman, melibatkan semua orang untuk bersama-sama mengkampanyekan ini, apalagi orang tua terutama tokoh masyarakat itu sangat punya peran yang besar. Teman-teman sekarang ini kan bekerja di desa, beberapa lembaga teman-teman yang bekerja di desa. Kenapa kita sampai di situ? Karena kita berharap kalau mungkin teman-teman di Makassar ada yang mau melaporkan sesuatu itu mudah ya, aksesnya lebih luas, bisa melapor kemana, banyak yang dikenal lah ya, bisa ke KPI, bisa ke LBH segala macam. Tapi kalau teman-teman di daerah, mereka tidak tahu kemana mereka harus menyampaikan, kemana anak ini mesti menyampaikan masalahnya ketika dia dipaksakan untuk menikah. Karena itu teman-teman kemudian mendorong pemerintah di tingkat desa untuk ketika mereka berkomitmen untuk sama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak, ya sudah, mari kita bikin kebijakan. Ini merasa saya dipaksa oleh orang tua, saya sebenarnya tidak mau, tapi orang tua pun memaksa. Dan memang fakta sebenarnya bahwa perkawinan anak itu bukan hanya disebabkan karena misalnya si korbannya hamil, misalnya sesuatu yang harus dilakukan, tapi banyak juga kejadian, banyak juga kasus yang teman-teman temukan bahwa sebenarnya tidak perlu mendesak seperti itu, hanya karena sudah menaik uang, sudah melamar orang, naik uangnya, bagaimana tidak bisa mendidik. Jadi salah satu juga yang tadi disebutkan soal dispensasi, ini ada praktik yang berbeda. Sebenarnya di undang-undang itu jelas disebutkan bahwa ketika akan mengawinkan anak usia itu boleh ya, asal dispensasi dalam rumah karena alasan jadi ada sesuatu hal yang dia mau tidak mau itu harus diberikan izin dari dispensasi bersama.
remaja. Iya betul. Kalau tidak salah